kemana lakiku ini, nggak tahu aku. Kalau nggak datang aku kemari, nggak tahu aku. Kalau lakiku udah Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, langsung aja kita gaskan ya tentang keadilan yang ada di Indonesia, terutama buat oknum-oknum polisi yang sok preman ya, mentang-mentang dipegangin beceng yang dibelikan oleh uang rakyat dari pajak rakyat ya, arogan ya. Kasus yang terjadi di Medan ya, anggota Polrestabes Medan mukuli warga ya di malam Natal. Satu orang MD ya, dan yang dua parah ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi personil Polrestabes Medan ya ngamuk dan memukuli warga di warung tua pas malam Natal. Kan biasa kalau di Medan tuh malam Natal tuh ya minum tua sama sangsang sama rica-rica, itu sudah adat dan budaya, tidak bisa disalahkan. Itu memang budayanya kayak gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi kejadian ini terjadi di Jalan Huras, Kecamatan Sungkal ya, saya Deli Serdang, pada Selasa 24 Desember 2024 pas malam Natal ya. Akibat kejadian tersebut, satu orang bernama Budianto Sitepu ya, MD, dan dua orang lainnya duek-duek alias benjut-benjut ya. Untung enggak MD, masih tertolong gitu ya. Jadi menurut kesaksian salah satu korban ya, Dedi Sugianto Pasaribu ya, kejadian itu terjadi tepat pada peringatan malam Natal. Memang baru meringatin malam Natal ya, biasalah minum-minuman tua ya yang bikin pusing kepala ya. Jadi malam itu bersama dengan teman-temannya, si korban yang MD itu Budianto Sitepu berada di warung tua. Kebetulan warung tua tersebut depannya itu ya dengan rumah, berhadapan dengan rumah mertua ya. Maksudnya rumah mertua dari Panitresmob ya, Satreskrim Polrestabes Medan, Aibda Immanuel ya, Denji ya. Diduga mertua Aibda Immanuel Denji itu merasa terganggu dan melapor kepada menantunya yang tugas di dinas di Polrestabes tersebut ya. Tak lama anak buah Kasatreskrim Polrestabes Medan, Kompol Jama Kita Purba, Aibda Immanuel Daci datang ke warung tua tersebut dan menegur warga yang sedang berada di sana. Selanjutnya, gara-gara musik yang terlalu keras, sudah gitu Pak, datanglah polisi itu alias ponakannya yang punya warung itu dekatnya ya. Rupanya pas datang dibilangnya suruh berhentilah kayak gitu ya, minumnya suruh berhenti, musiknya suruh ngecilin. Nah, ceritanya kan gitu. Saat itu Aibda Immanuel Danci membawa sekitar 5 orang anggotanya dari Polrestabes Medan ya, alias mau keroyokan nah, gitu ya. Kemudian para polisi itu langsung melakukan penginian ya, secara membabi buta di TKP. Lalu mereka pun langsung dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke Polrestabes Medan. Mereka dimasukkan ke dalam mobil yang berbeda-beda. Dan Pak Kapolrestabes Medan pun juga sudah menyatakan bahwa anggotanya memang melakukan kekerasan terhadap warga sipil, terhadap masyarakat ya. Jadi oknum polisi ini sangat meresahkan masyarakat ya, karena dalam penangkapan ataupun penggerebekan saya duga melanggar SOP dan ngawur, brutal, arogan ya. Nah ini mari kita simak ya Pak Kapolrestabes dan juga pengacara dari Kompolnas ya. Oke, kita simak. Memang kekerasan terjadi pada saat proses penangkapan. Kemudian kami juga sudah melakukan pemeriksaan dan sedang melakukan pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Paminal Polrestabes Medan terhadap anggota yang melakukan penangkapan pada saat itu. Dalam bantuan Kompolnas sampai tadi siang, tim gabungan yang dibentuk, ada Paminal, ada penyidik, masih melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kami sendiri berkoordinasi dengan Inspektorat Pengawasan Daerah telah memberikan saran-saran dan masukan untuk bisa memastikan secara profesional, transparan dan akuntabel apa penyebab kematian almarhum. Itu yang paling penting. Nah, ini agar keluarga almarhum percaya mendapatkan penjelasan yang bisa diterima, sehingga
perlu tuntas yang menyebabkan kematian tersebut. Nah, apakah ditangkap penyebabnya, ada dugaan kekerasan yang di sana, atau pada proses pemeriksaan lebih lanjut di Mapolrestabes Medan. Semuanya itu harus clear penyebabnya apa. Tentu scientific crime investigation ini perlu diperkuat agar sekali lagi keluarga almarhum percaya dan bisa memahami penyebabnya. Apabila memang itu ada pelanggaran SOP, tentu proses kode etik. Tapi kalau itu tidak hanya kode etik, bisa jadi pidana, tentu semuanya harus tuntas. Hanya sementara ini kami Kompolnas masih terus memantau dan mendalami. Sementara yang terlihat, sementara yang terlihat fakta-faktanya ada dugaan pelanggaran SOP yang mengarah pelanggaran kode etik. Dan itu dilakukan oleh 6 orang yang diperiksa sampai saat ini, Pak? Atau ada orang tertentu saja yang terbukti melakukan penganiayaan itu? Sudah dalam proses pemeriksaan semua, bahkan ada yang ditempatkan dalam penempatan khusus. Untuk itu juga kami mendorong, sudah menyampaikan ke Inspektorat Pengawasan Daerah Polda agar atasan mereka 2 tingkat di atasnya juga diminta klarifikasi. Apakah mengetahui ada laporan nggak dari bawahannya melakukan penangkapan yang kemudian dibawa ke Mapolrestabes Medan. Itu penting untuk melihat bahwa mereka-mereka ini menjalankan prosedur atau tidak. Yang penting sekali lagi, ini sudah meninggal, sudah almarhum, maka perlu Polrestabes Medan dengan pengawasan Polda Sumut dipastikan apa penyebab meninggalnya. Kalau memang itu diduga karena kekerasan, ya tentu oknum yang melakukan itu harus ditindak tegas. Oke, sorry Pak, dari 6 orang yang diperiksa itu ke-6-nya dipatsuskan atau hanya beberapa Pak? Berapa jumlah pastinya? Sementara ini yang di antara mereka itu ada pimpinan yang sudah dipatsuskan, tapi sementara kami akan pantau terus sampai mendapatkan kejelasan dalam proses pemeriksaannya. Yang pasti 6 orang itu berpotensi dipatsuskan semua. Tinggal proses pemeriksaannya, peran-peran yang dilakukan ketika adanya dugaan kekerasan saat penangkapan itu tidak mungkin tidak dipatsuskan. Begini, kasus apa yang sebetulnya dialami oleh korban sampai akhirnya ditahan, Pak? Karena beredar kabar bahwa ini awal mulanya karena korban tidak terima ditegur oleh pihak kepolisian. Oh, jadi begini. Informasi yang sedang kami dalami pada saat ini ada dugaan fakta cekcok di warung tua. Ada cekcok di warung tua, ada rumah yang itu merasa terganggu karena berisik di warung tua sampai jam 10 malam, itu di tanggal 23. Yang kemudian tanggal 24 berlanjut, yang diduga membuat keributan di warung tua itu, mabuk atau tidak, yang penting ada suara-suara yang berisik, ditegur, kemudian ada fakta tidak bisa menerima, yang kemudian selanjutnya ada fakta melakukan penahanan. Nah, kaitannya dengan penahanan ini, itu kan tindakan kepolisian, Mas ya. Tindakan kepolisian itu punya waktu gitu, punya waktu. SOP bisa 2 kali 24 jam, apabila tidak ada bukti-bukti bisa dilepas. Nah, ini bagian dari proses pemeriksaan, prosedur dan SOP tindakan kepolisian. Pada waktu 2 kali 24 jam itu, apakah sudah memberitahukan kepada keluarga yang ditahan, yang ditangkap, itu penting, itu bagian dari proses pemeriksaan. Tapi kronologi peristiwa yang sementara kami dapatkan untuk kami dalami dan pantau lebih lanjut, ada cekcok warung tua gitu. Dengan pengakuan keluarga bahwa mereka tidak mengetahui bahwa korban ini ditahan, tidak pernah mendapatkan surat penahanan, apakah ada pelanggaran prosedur di sini, Pak? Sementara informasi klarifikasi yang kami terima, ada diduga melakukan tidak sesuai dengan SOP dan prosedur yang itu pasti diperiksa oleh Propam, dan kemudian